kritis berpikir, solutif bertindak. Circle Sulut. Berani, kritis, solutif untuk Sulawesi Utara. Circle Sulut. Pernahkah kamu mikir tentang gimana ribetnya? Maksudnya, benar-benar mimpi buruk logistik gitu. Waktu harus mindahin puluhan ekor sapi dan kambing hidup melintasi wilayah pegunungan dan kepulauan. Oh, itu pasti repot banget sih. Kebanyakan dari kita kan cuma lihat hasil akhirnya aja ya. Nah, benar. Kalau kamu lagi dom scrolling di media sosial, terus lihat berita perayaan agama, yang kelihatan cuma, dagingnya udah dibagikan, orang senyum, terus sesi foto, udah gitu doang. Iya, kayak kelihatannya gampang banget. Padahal ngegerakin hewan ternak segede itu dan pastiin mereka nggak stres di jalan, itu butuh mekanika operasional yang, nggak main-main rumitnya. Benar-benar. Makanya nih, selamat datang di podcast Media Circle Sulut, tempat kita membedah informasi menjadi wawasan yang bermakna. Hari ini, kita bakal ngebedah sebuah kasus dari kawasan timur Indonesia, tepatnya Sulawesi Utara. Kawan Julius Selvanosya, atau yang biasa kita sapa YSK selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara. Betul. Jadi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah ini, beliau mengeksekusi distribusi puluhan hewan kurban ke berbagai kabupaten dan kota di penjuru provinsi. Dan sebelum kita masuk ke inti bahasannya, kita harus perjelas satu hal dulu nih. Iya, ini penting banget. Kita harus kasih batasan yang jelas buat diskusi kita. Analisis kita di sini berdiri murni di atas fakta logistik dan sosiologis aja. Sepakat, kita nggak sedang memvalidasi pandangan politik sayap kiri, kanan, atau manapun. Misi kita murni membedah bagaimana kegiatan ini dilakukan di lapangan, terus apa maknanya dan dampaknya ke masyarakat. Tepat, gimana sebuah entitas tuh memecahkan masalah distribusi dan manuver logistik ini, dampaknya apa ke kohesi sosial di Sulawesi Utara? Oke, mari kita urai perlahan ya. Kita mulai dari masalah fisiknya dulu. Sulawesi Utara itu kan bukan tanah datar yang gampang dilewatin. Sama sekali bukan. Ada pegunungan, pesisir, kepulauan juga kan? Nah itu dia. Mindahin sapi seberat ratusan kilo tuh nggak kayak ngirim paket pakai kurir biasa. Kalau kita lihat latar belakang militer YSK, distribusi ini tuh mirip banget sama strategi operasi logistik terdesentralisasi. Maksudnya alih-alih numpuk semuanya di satu titik pusat gitu ya? Iya benar. Daripada jatuhin bantuan dari satu titik pusat di Manado, yang risikonya gede banget buat salah sasaran, beliau pakai pos-pos cabang, yaitu DPC di setiap daerah sebagai navigator lokalnya. Yang sangat menarik di sini adalah, kalau di dunia manajemen rantai pasok, ini tuh solusi buat mecahin masalah last mile delivery. Pengiriman jarak tempuh akhir. Last mile delivery, yang katanya paling susah itu ya. Betul banget, ngirim barang curah ke gudang besar itu gampang. Tapi ngirim dari gudang ke pintu warga itu yang paling mahal dan rentan gagal. Apalagi ini hewan hidup loh. Oh iya, hewan kan bisa stres ya. Pasti, bisa nyusut beratnya atau parahnya mati di jalan kalau terlalu lama. Jadi desentralisasi ini benar-benar krusial. Bentar. Nyalurin sesuatu lewat kantor cabang tuh bukannya udah standar operasional biasa ya? Maksudku, hampir semua organisasi kan pasti nyuruh staf lokalnya buat bagiin. Apa bedanya? Nah, perbedaannya itu ada di mana otoritas keputusan akhirnya ditaruh. Kalau model delegasi tradisional yang hub and spoke itu, pusat yang tetap nentuin siapa yang nerima. Oh, yang pakai daftar nama dari pusat itu ya? Iya, pusat nyetak daftar nama, terus cabang cuma jadi kurir doang. Masalahnya, data pusat itu sering statis. Kadang ketinggalan 2 tahun di belakang realitas lapangan. Paham. Jadi, misal pusat lihat data tahun lalu, si A ini miskin, padahal sekarang dia udah kerja. Terus si B yang tadinya mampu, sekarang malah kena PHK. Tepat banget. Nah, sistem desentralisasi yang dipakai ini lebih mirip jaringan mesh network. Setiap titik atau DPC ini dikasih otoritas penuh buat koordinasi langsung sama panitia masjid lokal. Berarti mereka nggak bergantung sama data kaku dari pusat dong? Nggak sama sekali. Mereka pakai apa yang disebut local intelligence atau intelijen lokal. Panitia masjid lokal itu kan yang paling tahu persis siapa sih masyarakat di akar rumput yang beneran lagi butuh. Bener juga ya.
panitia kurban di kampung nggak perlu buka data statistik buat tahu kalau Pak Budi di ujung gang tuh baru kena PHK bulan lalu. Nah, pengetahuan hiperlokal kayak gitu nggak akan pernah ada di data pusat secara real time. Dengan intelijen lokal ini, bantuan YSK bisa langsung tepat sasaran sesuai harapan beliau. Coba deh buat kamu yang dengerin, pernah nggak kamu lihat program bantuan yang gagal total? Cuma karena nggak ngelibatin tokoh lokal. Ini nunjukin betapa pentingnya paham medan sosial di sekitar kita kan? Iya, karena kalau salah sasaran, dampaknya bukan cuma soal logistik yang nggak efisien. Secara sosiologis, itu bikin ketidakpercayaan horizontal. Tetangga jadi curiga sama tetangganya. Waduh, bener banget. Jadi ngasih wewenang ke lokal ini mastiin dagingnya beneran sampai ke piring keluarga yang mungkin udah berbulan-bulan nggak makan protein yang layak ya. Tepat sekali. Itu mengeliminasi friksi birokrasi. Oke, secara logistik kita udah clear nih. Jaringan desentralisasi ini efisien. Tapi, disinilah bagian yang sangat menarik buat dibahas. Kita beralih ke filosofinya nih. Lanjut, gimana tuh? Kenapa harus repot-repot bikin jaringan rumit ini cuma buat satu hari raya? Mari kita sedikit kritis ya. Kita kan sering lihat tokoh atau partai bagi-bagi sesuatu pas hari raya. Iya, kayak udah jadi pemandangan biasa kan? Nah, pertanyaannya, apa ini sekedar ritual rutin aja? Atau ada pesan sosial yang lebih dalam tentang gimana sebuah organisasi mau memposisikan dirinya sebagai keluarga buat masyarakat? Wajar banget sih kalau ada pemikiran kritis kayak gitu. Gampang banget mikir ini cuma manuver public relations saja. Tapi kalau kita bedah pernyataan langsung dari YSK, ada penekanan kuat soal momentum Idul Adha. Momentum yang ngajarin keikhlasan itu ya? Betul. Beliau bilang ini soal keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian yang diharapkan bawa kebahagiaan. Kalau kita lihat dari kacamata sosiologi, ini bedanya intervensi transaksional dan intervensi relasional. Tunggu. Bisa tolong jelasin beda keduanya nggak dalam konteks ini? Boleh. Intervensi transaksional tuh kaku dan dingin. Kayak, saya kasih kamu daging, kamu tahu nama saya, udah selesai. Kayak tuker guling aja gitu ya? Iya. Tapi kalau intervensi relasional, tujuannya buat ngebangun kedekatan emosional atau modal sosial. Nilai-nilai pengorbanan yang universal ini dipakai untuk ngelewatin sekat formalitas. Jadi, mereka pengen masyarakat merasa benar-benar diperhatikan gitu ya? Nggak cuma dikasih barang terus ditinggal? Tepat. Organisasi yang lakuin ini lagi bertransisi dari sekadar institusi kaku menjadi jaring pengaman sosial yang hadir secara fisik pas masyarakat lagi butuh-butuhnya. Wow, jaring pengaman sosial. Buat kamu yang lagi dengerin, coba bayangin momen ketika kamu nerima bantuan tak terduga pas kamu lagi bener-bener ngerasa terjepit atau stres soal uang. Iya, rasanya pasti melegakan banget kan? Pasti. Seringkali yang bikin kita nangis tuh bukan nominal bantuannya, tapi perasaan diperhatikan itu loh. Perasaan bahwa, ternyata ada yang lihat penderitaan saya nggak sendirian. Nah, perasaan divalidasi itulah intinya. Dan waktu puluhan hewan ini disebar ke kampung-kampung terpencil, itu adalah cara paling nyata buat nyuntikin perasaan diperhatikan itu dalam skala massal. Jadi ini tuh lebih dari sekedar transfer kalori ya, tapi transfer rasa aman secara psikologis. Kebaikan hati yang nyentuh langsung ke akar rumput. Benar. Dan ini adalah bentuk ngebangun kepercayaan sosial, yang mana itu mahal dan butuh waktu lama. Momen Idul Adha ini jadi akselerator alaminya. Ini bawa kita ke lapisan diskusi berikutnya nih, yang menurutku paling krusial, konteks lokasi. Jadi apa arti dari semua ini? Kita kan nggak lagi ngomongin wilayah yang 100% homogen ya? Iya, kita ngomongin Sulawesi Utara, bumi nyur melambai, wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Nah, itu. Di sumber kita disebutin komitmen buat jaga semangat toleransi antar umat beragama di sana. Kalau aku bayangin, Sulawesi Utara tuh kayak, sebuah simfoni besar. Simfoni, analogi yang menarik. Gimana tuh maksudnya? Jadi ini bukan cuma sekedar umat muslim ngerayain Idul Adha sendirian. Ini ibarat satu pemain instrumen didukung penuh sama pemain lain yang latar belakangnya beda. Kayak DPD Gerindra yang plural ini. Demi bikin melodi toleransi yang indah. Jika kita hubungkan hal ini dengan gambaran besarnya, Sulawesi Utara itu kan udah lama dikenal sebagai laboratorium toleransi Indonesia ya? Betul. Jargon khasnya, torang semua basudara, kita semua bersaudara. Nah, keterlibatan pihak luar komunitas dalam hal ini dukungan DPD Gerindra yang dipimpin YSK buat nyuksesin Hari Raya Umat Islam, itu wujud nyata dari slogan tersebut. Oh, jadi bukan cuma sekedar ucapan manis di spanduk ya?
Sama sekali bukan. Ini ngebuktiin kalau toleransi di Sulut itu bukan cuma jargon. Ada perbedaan besar antara toleransi pasif dan toleransi aktif. Bentar, bedanya apa tuh? Soalnya kita sering mikir kalau kita nggak saling ganggu, ya berarti udah toleran kan? Nah, itu namanya toleransi pasif. Kondisi di mana kamu cuma bilang, silakan beribadah, saya nggak akan ganggu. Nggak ada friksi memang, tapi ya nggak ada kolaborasi juga. Cuma saling membiarkan gitu ya. Terus kalau toleransi aktif? Toleransi aktif tuh butuh tindakan nyata. Itu terjadi pas kamu bilang, saya tahu ini hari besarmu, apa yang bisa saya bantu secara logistik biar perayaanmu sukses. Wah, merinding sih denger ini. Jadi pas YSK dan partainya secara proaktif ngurusin distribusi hewan ini, pakai jaringan lokal mereka tuh lagi mempraktikkan toleransi aktif ya? Betul banget, toleransi berubah jadi dukungan logistik dan spiritual yang bisa benar-benar dirasain sama masyarakat. Ini praktik langsung yang ngerawat fondasi kerukunan itu sendiri. Coba deh, kamu yang dengerin renungkan ini sebentar. Di dunia yang sekarang penuh banget sama informasi polarisasi, seberapa sering sih kamu lihat tindakan nyata kolaborasi lintas batas kayak gini di lingkunganmu sendiri? Iya, seringnya kita dijejali berita konflik antar kelompok kan, seolah-olah masyarakat kita rentan banget. Di logistik yang tulus. Oke, kita udah sampai di penghujung diskusi nih. Waktu kerasa cepet banget ya kalau diskusinya padat gini. Iya, benar. Jadi, kalau bisa disimpulkan, puluhan hewan kurban yang disebar di penjuru Sulut ini, bukan sekedar angka atau hitungan tonase daging aja, Sama sekali bukan, itu cuma permukaannya doang. tapi ini adalah manifestasi dari 1. Strategi distribusi desentralisasi yang cerdas pakai intelijen lokal. 2. Pesan tentang pengorbanan yang tulus buat ngebangun jaring pengaman sosial. Dan yang ketiga, investasi jangka panjang lewat toleransi aktif buat ngerawat simfoni kerukunan di bumi Nyur Melambai. Rangkuman yang pas banget nih. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pemikiran akhir nggak nih buat pendengar kita? Ada sih, ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita semua. Kalau momen perayaan agama setahun sekali aja mampu menggerakkan solidaritas logistik dan sosial sebesar ini lintas kelompok, bayangkan apa yang bisa dicapai kalau kita menerapkan blueprint ini tiap hari. Wow, blueprint semangat berbagi ini ya? Iya, bayangin kalau blueprint kolaborasi ini dipakai untuk memecahkan masalah sosial kita sehari-hari. Kayak misalnya ngatasin kemiskinan, atau bantu pendidikan anak-anak di lingkungan sekitar kita. Itu pemikiran yang benar-benar provokatif. Kalau kita bisa ngelakuin ini buat satu hari perayaan, kenapa nggak buat hari-hari biasa kan? Betul, sistemnya udah terbukti jalan kok. Tinggal kemauan kita aja buat mereplikasinya. Luar biasa banget insight hari ini. Terima kasih kepada kamu, para penonton dan pendengar setia yang sudah mendengarkan podcast Media Circle Sulut. Iya, terima kasih banyak semuanya. Teruslah kritis melihat fakta di lapangan. Teruslah peduli sama orang di sekitar kamu. Dan pastinya, sampai jumpa di penjelajahan topik kita selanjutnya. Hoax ini akan menguasai Sulut. Media Circle Sulut lawan hoax.